Selamat datang di channel X Motorride, channel yang membahas otomotif khususnya roda 2. Kali ini admin akan membahas produk knalpot yang uniknya memiliki 3 suara. Sebenarnya knalpot jenis ini banyak, terdiri dari beberapa merek, tapi yang akan admin fokuskan adalah knalpot buatan dari Detach Evolution. Karena dari kesemua jenis knalpot yang memiliki 3 suara ini, hanya knalpot dari Detach Evolution ini yang sangat populer, dan teknologi 3 suara atau penemuan, boleh dibilang penemuan 3 suara ini melekat pada brand ini. Selain itu, admin sudah menggunakan atau memakainya di motor admin selama 4 tahun lebih, dan dari waktu yang boleh dibilang cukup lama, admin rasa cukuplah untuk mereview knalpot ini. Mulai dari fungsi utamanya sebagai knalpot aftermarket atau penanganan, hingga kemampuannya yang menjadikan knalpot ini benarkah bisa disebut knalpot yang anti tilang. Sebenarnya Detach Evolution ini menyediakan atau memproduksi banyak jenis knalpot. Mereka menjual secara full system atau hanya silencernya saja. Line up produk mereka juga bisa dibilang cukup lengkap yang diperuntukkan untuk berbagai tipe jenis motor, mulai dari matic hingga manual yang 1 silinder, 2 silinder, bahkan 4 silinder. Sebagai contoh misalnya Trident F18, Trident F19, Ronin Katana, Trident F22, Spartan GP3, Spartan R3, Ronin Katana SE, Evox X3, dan masih banyak lagi yang lainnya. Admin pahamlah bahwa kalian, mungkin admin sendiri alasan mengganti knalpot itu sebenarnya ada beberapa. Pertama mungkin karena suaranya, mungkin kalian menilai suara knalpot standar itu sangat culun mungkin atau bahkan nggak kedengaran sama sekali. Lalu untuk memperbaiki tampilan, jika kalian merasa kurang puas dengan tampilan dari knalpot standar, kemudian adalah hal yang paling penting adalah untuk meningkatkan tenaga dan performa dari motor kalian itu sendiri. Untuk kualitasnya sendiri, admin nilai kualitasnya sudah cukup baik dan tidak kalah dengan knalpot impor. Lalu pada sisi keamanan, bukan keamanan lebih tepatnya pengaruh terhadap mesin motor dinilai cukup aman juga, karena produsennya sudah mengklaim bahwa knalpot ini hasil riset dan diuji bertahun-tahun, dan mereka mengklaim bahwa aman untuk keawetan mesin. Juga knalpot ini sudah didaftarkan atau memiliki hak paten di HKI. Untuk tampilannya sendiri, admin nilai cukup baik, cukup solid, sehingga cocok diterapkan pada motor milik admin. Tapi kalian harus konsultasi dulu ke penjualnya apa yang cocok diaplikasikan di motor kalian. Kemudian untuk suara ini yang seru karena suara knalpot yang bising itu identik melanggar peraturan undang-undang. Nanti admin akan munculkan undang-undangnya apa saja, ketentuannya apa saja, dan pasal yang menjeratnya apa saja jika kalian melanggar aturan tentang kebisingan. Untuk knalpot ini umumnya memiliki pengaturan 3 suara yang terdiri dari silent mode, street mode, dan racing mode. Perbedaannya, jika pada street mode itu sangat senyap karena ditutup full secara penuh. Pada street mode itu agak ada suaranya karena dibuka setengah atau sebagian, dan untuk racing mode itu benar-benar dibuka, jadi free flow jadi suaranya benar-benar keluar. Begitu juga dengan tenaganya. Hanya saja pada suara yang bising ini admin punya pendapat tertentu bukan karena admin membela knalpot yang bising, tapi untuk pengguna motor sport yang memang performa kecepatan dari motornya itu sangat tinggi, lebih amannya admin rasa menggunakan knalpot yang tidak bising juga, tapi setidaknya ada suaranya. Karena apa? Karena begini, di jalanan itu, apalagi di jalanan Indonesia itu beda dengan di situasi di luar negeri yang sepi. Di sini ramai, karena jika atau misalnya penyeberang, admin ambil contoh penyeberang jalan ingin menyeberang, mereka memang menggunakan mata, tapi mata itu terbatas. Nah, jika ada suara motor yang terdengar dari jauh, maka si penyeberang itu akan aware atau ada perhatiannya dia akan menoleh. Karena ngeri juga jika misalnya kita menyeberang, jika kita memposisikan diri sebagai penyeberang, kita lihat ke kanan ke kiri tidak ada, padahal sebenarnya motor itu tidak terlihat dari pandangan kita asik nyebrang,
nggak sadar bahwa motor sport di kecepatan tinggi tiba-tiba datang dan terjadilah kecelakaan. Atau pada kasus lainnya mungkin emak-emak ya yang suka seenaknya belok kanan, belok kiri, jalan di tengah. Tapi dengan dia mendengar knalpot atau mendengar suara motor di belakangnya, otomatis akan ada perhatian. Jadi dia tidak akan seenaknya belok kanan, belok kiri. Bahkan mungkin dia cenderung minggir. Jadi Amin rasa tentang knalpot ini yang Amin rasakan menambah keamanan jika Amin atau kalian menggunakan motor sport yang performanya tinggi atau kecepatannya tinggi. Tapi tidak dibenarkan juga jika terlalu bising, bikin kuping pengang. Pokoknya poinnya yang penting ada suaranya dan terdengar, tidak sesenyap seperti knalpot standar bawaan pabrikan. Ya intinya berbeda lah keadaan di luar negeri, misal di Eropa dengan di Indonesia itu cukup berbeda atau sangat berbeda. Di sana mau dilarang atau mau menggunakan knalpot senyap pun jalanan itu kosong, tidak ramai seperti di negeri ini. Jadi Admin rasa meskipun Admin beresiko terkena tilang, lebih baik Admin tetap menggunakan knalpot yang tidak berisik tapi yang penting ada suaranya, karena demi keselamatan Admin dan pemakai jalan lainnya. Karena di umur atau di usia segini Admin juga masih suka speeding dikit meskipun tidak sering seperti zaman ABG dulu lah. Untuk tingkat keras suaranya dari knalpot ini bagi Admin loh ya, meskipun bawaannya sudah terbilang tidak terlalu kelas, tapi Admin tetap memesan DB killernya karena Admin sedikit kurang nyaman dengan kebisingan. Karena alasan Admin menggunakan knalpot Tridente ini adalah agar ada suaranya terdengar oleh orang lain atau pengguna jalan lainnya. Nah, dengan begitu Admin memutuskan untuk memasang atau mengaplikasikan DB killer pada knalpot Tritec milik Admin. Ya, sebagai informasi juga bahwa produsen knalpot ini juga menjual DB killernya. Jadi kalian bisa untuk membeli dan memasangkannya di knalpot milik kalian. Tapi untuk pemasangannya ini ada beberapa cara ya, bisa itu dipasang pada leheran atau sambungan ke silincer, atau misalnya pada ujung knalpot, atau bisa dipasang dua di leheran dan ujung knalpot. Kalau Armin sendiri memasang hanya satu saja di leheran sambungan ke silincer, dan suaranya bisa kalian dengar di video ini. Jika dipasang di leheran itu memang sedikit meredam, jika di ujung knalpot itu lebih meredam lagi, dan jika dipasang dua-duanya Admin rasa itu lebih senyap dari knalpot standar bawaan pabrikannya, justru malah begitu. Kemudian lanjut ke pengalaman selama Admin atau selama ini ya, selama Admin mengaplikasikan knalpot Tridente di motor Admin selama 4 tahun lebih ini, Admin tidak pernah terkena razia dari petugas. Meskipun banyak di kanan kiri Admin yang menggunakan knalpot racing itu diberhentikan, tapi Admin lolos begitu saja. Dan mungkin ada kejadian lucu waktu Admin ngopi ditanya oleh polisi, dan Admin jawab alasannya seperti itu karena polisinya pun memang teman Admin, bukan tugas yang sedang bertugas. Tapi Pak Poli ini tetap katanya bilang seperti ini. Tetap mungkin bisa saja kena tilang karena bagaimanapun knalpot ini tidak standar dari pabrikan. Tapi lanjut teman Admin ini bilang ya memang untuk suara seperti ini ya tidak akan terdengar oleh petugas sebagai knalpot atau sebagai motor yang harus diberhentikan. Jadi meskipun kalian sudah menggunakan atau memakai knalpot 3 suara ini dan kalian sudah memasangnya di mode senyap, sehingga ketika diukur menggunakan alat decibel meter pun hasilnya masih tetap di bawah dari ambang batas peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetap saja atau kalian terkena tilang itu masih ada. Ya pintar-pintarnya kalian aja beralasan atau bagaimana lah. Kemudian Admin ingin menyampaikan kekurangannya apa saja. Itu tadi, yang pertama tidak menjamin lolos dari razia atau tidak ada jaminan lolos diberhentikan oleh petugas. Kemudian ini masalah kabel. Yang kalian ketahui, untuk mengatur mode 3 suara itu diperlukan kabel yang menyambung ke ruas yang ditempelkan stang biasanya. Itu mudah sekali putus. Jadi Admin sudah beberapa kali menggantinya dengan kabel Vespa. Ya ada baiknya kalian melumasi lah di kabelnya itu. Lalu kemudian masalah cat. Selama 4 tahun ini Admin sudah melakukan pengecetan sebanyak 2 kali ya. Karena yang pertama itu memang pudar dan terlepas dengan sendirinya, tapi itu tidak begitu beli langsung pudar. Admin merasakan itu setelah 2 tahun pemakaian, jadi wajar lah ya. Tapi tetaplah Admin masukkan itu sebagai kekurangan. Ya jadi itulah review jujur Admin setelah pemakaian lebih dari 4 tahun tentang knalpot 3 suara ini.
Admin akhiri saja, jika ada kesalahan, admin minta maaf. Jika ada sesuatu yang disampaikan atau pendapat lainnya, silahkan isi di kolom komentar. Dan jika kalian suka konten admin, silahkan like, follow, dan subscribe. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan keselamatan selalu di jalanan. Admin sudahi saja. Selamat berjumpa di konten selanjutnya.